Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya serta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya kehidupan beragama Islam wajib dihiasi dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka semua kehidupan seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qal wal ihtisabu la yunafil iktisab. Dan di antara amalan-amalan yang mulia yang dengannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh bertaqarrub kepada Tuhannya, mendekatkan diri kepada penciptanya adalah berdoa. Doa merupakan pondasi dari akidah Islamiyah. Oleh karenanya banyak para ulama yang menulis kitab ratusan halaman dengan judul Ad-Du'a wa Manzilatuhu minal Aqidah Islamiyah. Doa dan kedudukannya dalam akidah Islamiyah. Seperti karangan Al-Imam At-Tabarani, karangan Al-Imam Al-Mahamili, Al-Imam Al-Baihaqi, dan diantaranya juga karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Dan tidaklah ini ditulis dan dikarang melainkan karena keutamaan doa dan betapa pentingnya hal tersebut serta kedudukannya dalam Islam. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Tema kita insyaallah bukanlah berbicara mengenai syarat-syarat doa atau pembagian-pembagian doa atau adab-adab doa, melainkan tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai manfaat dari doa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Maka ikhlas, tadarru' dalam berdoa, serta sesuai dengan tuntunan yang Nabi SAW contohkan adalah sebaik-baik perkara yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam berdoa. Agar dampak baik dari doa tersebut bisa dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagai balasan atas doa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Maka siapa lagi yang akan menjawab orang yang sedang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah. Maka apabila seorang hamba berada dalam kesulitan, lalu dia berdoa kepada Allah, sejatinya dia sedang meminta kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha menjawab doa dan Maha mendengar doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisannya Nabi Ibrahim, "Inna Rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar doa. Dan kata sami' di sini adalah penisbatan, gunanya untuk menetapkan sifat kemaha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya juga terdapat makna pengabulan doa.
Seperti yang kita baca dalam salat kita, Sami'allahu liman hamidah. Ay sami'a wastajaba. Maksudnya Allah maha mendengar sekaligus mengijabahi atas doa hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka niscaya akan kuperkenankan bagimu. Allah lah yang memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara manfaat dari berdoa adalah yang pertama, bahwasannya berdoa merupakan obat dari penyakit hati. Sebagaimana lanjutan dari ayat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi, tatkala seorang berdoa kepada Allah, dia harus menghilangkan sifat takabbur dan sombong. Karena dampak dari doa tidak akan ada pengaruhnya bagi orang yang sombong. Walaupun dia sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang terdapat dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Sebab orang yang berdoa kepada Allah harus menunjukkan kelemahan dirinya. Sangat butuhnya dia kepada Allah, disertai dengan pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita telah melakukannya, maka adakah manfaat yang lebih baik untuk kita selain menjadi baiknya hati kita, terobatinya, serta terpeliharanya kita dari penyakit hati? Seorang yang punya penyakit dalam hatinya, itu akan tercermin dari sikap dan perilakunya. Karena sudah menjadi suatu kelaziman bahwa suatu yang zahir dan yang batin akan selalu bersamaan. Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, "Stawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Rapatkanlah saf-saf kalian, luruskanlah, dan janganlah kalian berselisih, sehingga akan membuat hati kalian menjadi berselisih juga. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya perselisihan yang zahir adalah alamat atau tanda atas adanya perselisihan yang sifatnya batin. Yaitu tidak rapatnya saf-saf kalian akan menjadikan hati kalian menjadi berselisih. Manfaat berikutnya dari doa adalah bentuk ubudiyah, peribadatan hamba kepada Tuhannya, yang dimana beribadah kepada Allah adalah tujuan diciptakannya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepadaku. Dan aku tidak meminta dari mereka rizki sedikit pun, dan tidak pula supaya mereka memberi aku makan. Dan sesungguhnya Allah lah maha pemberi rizki. Dan Nabi SAW bersabda, Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi tatkala seorang hamba berdoa kepada Allah, itu merupakan bentuk peribadatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun lafaz ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, la yasih, tidak benar. Walaupun otak dari suatu hal adalah asasnya atau dasarnya, akan tetapi yang lebih utama kita mengatakan doa adalah ibadah, daripada kita mengatakan ad-du'a adalah otak dari ibadah. Karena lafaz ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, lebih mencangkup keseluruhan dan keumuman. Ditambah lagi, hadis dengan lafaz ini merupakan hadis yang sahih. Hal ini mengingatkan kita
dengan perkataan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Dia berkata, fil hadithis sahih ghunyatun anil hadithid dha'if. Fanahnu fil istighna bima sahha indana min tashihati a'immatina. Maka kita mencukupi diri kita dengan hadis sahih dari apa-apa yang telah disahihkan oleh a'immah ulama kita daripada mengambil hadis dhaif. Manfaat berikutnya dari doa adalah untuk menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha min fadlih, fa innallaha yuhibbu an yus'al." Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Mintalah pada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang dan cinta apabila diminta oleh hambanya. Maka dalam doamu kepada Allah dan permintaanmu kepadanya merupakan perwujudan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu berdoa kepadanya. Dan sebaliknya, seorang hamba yang pelit dari berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdhabu alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Persis seperti perkataan seorang penyair yang seakan-akan dia mengambil maknanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Penyair itu berkata, "La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu." Janganlah sekali-kali engkau meminta kebutuhanmu kepada manusia, tetapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah murka jika engkau berhenti meminta kepadanya, sedangkan manusia seringkali marah ketika dimintai. Sesungguhnya seorang hamba yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menempatkan dirinya pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap hamba yang meminta kepadanya dan berdoa kepadanya. Nas'alullah ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum 'alal haqqi wal huda wa an yatawaffana wa huwa radin 'anna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan ajma'in.